Ke informasi selanjutnya, transformasi digital menjadi salah satu dari 3 topik utama selama Indonesia memegang presidensi G20. Upaya akselerasi digital di berbagai terus digenjot guna memulihkan kondisi ekonomi Indonesia, termasuk sektor di industri aviasi. Lalu bagaimana akselerasi transformasi digital bangkitkan industri aviasi? Menjadi salah satu sektor paling terdampak pandemi, industri aviasi sempat mengalami turbulensi terberat sepanjang sejarah dalam masanya. Lalu bagaimana akselerasi digital dapat bangkitkan industri aviasi? Sebelum masa pandemi, industri penerbangan sedang mengalami masa keemasannya, yaitu mengalami proses take-off dan landing secara mulus selama 10 tahun terakhir, atau sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Dan 2020 mendarat. Pandemi, langit pun sepi. Hampir 8 juta penerbangan dibatalkan antara Januari hingga Juli. 17.000 pesawat seluruh dunia di grounded. Pada tahun 2020 seharusnya ditargetkan menembus angka 872 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari 13 kuadriliun rupiah. Namun di semester kedua tahun 2020 angkanya menurun bahkan mencapai 419 miliar dolar Amerika atau setara dengan 6 kuadriliun rupiah. Physical distancing, masker, ekstra dokumen, dan penerapan 50% kapasitas penerbangan mulai diterapkan. Dan hanya orang-orang yang memiliki persyaratan lengkap yang diizinkan untuk melakukan perjalanan udara. Memang hantaman dari pandemi COVID-19 ini cukup luar biasa di sektor transportasi udara. Jadi kalau kita melihat data angkutan udara secara nasional dan khususnya di Angkasa Pura II, pada saat bulan Januari dan Februari, saya rasa kondisinya masih normal. Dan Januari-Februari itu kalau kita compare dengan Januari dan Februari 2019, itu kita masih tumbuh di angka sekitar 9-11% itu untuk pergerakan traffic penumpang. 2 tahun tertatih untuk bangkit, kini industri aviasi mulai menemui titik terang, terutama saat Indonesia memegang presidensi G20. Melalui G20pedia yang diterbitkan Kementerian Keuangan, setidaknya ada lebih dari 20.000 delegasi negara G20 dan organisasi internasional datang ke Indonesia untuk pertemuan tingkat menteri, Working and Engagement Group hingga KTT G20 Bali mendatang. Artinya, lalu lintas penerbangan internasional dan domestik kian bangkit, karena pertemuan G20 tidak hanya diselenggarakan di Jakarta, namun di 25 kota seluruh Indonesia seperti Yogyakarta, Malang, Labuan Bajo, Lombok, Bali, dan kota lainnya. Selama 11 bulan terakhir, Airnav sebagai satu-satunya navigator penerbangan di ruang udara Indonesia memonitor lalu lintas penerbangan internasional yang ada di Indonesia. Airnav Indonesia mencatat setidaknya terjadi peningkatan 60% jelang KTT G20 Bali November mendatang. Prediksinya kira-kira akan meningkat sebesar 70 sampai 100 flight ya. Kira-kira jadi 140 sampai 200 movement ya dalam rangka G20 KTT G20 di Bali tersebut. Akselerasi digital menjadi salah satu faktor bangkitnya aviasi Indonesia karena beberapa layanan yang sebelumnya diaplikasikan paper-based kini bertransformasi menjadi electronic-based. Tidak hanya berhenti di transformasi layanan, digitalisasi juga diaplikasikan di Tower Air Traffic Controller Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dalam memonitor lalu lintas penerbangan dari ketinggian 60 meter, Deputi General Manager Perencanaan dan Evaluasi Operasi Airnav, Tori Tri Ruknomo menunjukkan berbagai sistem yang sudah terdigitalisasi. Ini adalah peralatan ASMGCS, Advanced Movement Ground Control System. Ini tidak kalah dengan negara-negara Asia lain, karena ini sudah level 2. Kemudian di sini adalah ATC system. Cara kerja ATC system secara computerized. Jadi semua data-data dijadikan satu di server, kemudian tertampil di tower. Kemudian ini adalah voice communication system. Itu semua berdasarkan digital. Setelah pesawat termonitor melalui ATC, pergerakan pesawat selanjutnya yang termasuk di ruang udara Bandara Soekarno-Hatta dan dunia mulai dari ketinggian 24.500 kaki hingga 60.000 kaki dapat dimonitor dari Radar Operation Room atau Pusat Pengendalian Penerbangan Bandara Soekarno-Hatta. Terbagi menjadi beberapa wilayah, setiap pergerakan pesawat terdigitalisasi.
termasuk pesawat delegasi G20 yang akan mendarat di Jakarta dan yang hanya akan melintas di ruang udara Jakarta. Oleh karena itu, pemanfaatan maksimal digital dan sumber daya manusia adalah salah satu kunci sekaligus langkah konkret dalam upaya menunjukkan kesiapan Indonesia menyambut kedatangan tamu negara anggota G20 di Bali. Karena momen yang hanya terjadi 20 tahun sekali ini tidak hanya menjadi sorotan negara G20 saja, namun menjadi sorotan dunia. Dan keberhasilannya tidak hanya menorehkan sejarah, namun menjadi legasi Indonesia.